Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar hari ini? Sehat? Semangat untuk belajar hari ini? Oke, kalau semangat, didengar dan disimak ibunya berbicara ya. Ayo, yuk kita mulai belajar. Hai anak-anak ibu kelas 5. Pernah lihat lingkungan kotor? Nah, hari ini kita akan belajar menulis teks eksposisi. Yuk cari tahu cara menyelamatkan bumi lewat tulisan. Oke, baik anak-anak ibu. Di sini ibu terlebih dahulu menampilkan contoh teks eksposisi melalui PowerPoint. Ibu ingin anak-anak ibu membacanya di dalam hati dan disimak, dipahami. Nah, setelah itu kita akan masuk ke pembelajaran kita tentang teks eksposisi. Jadi anak-anak, kita harus tahu dulu pengertian teks eksposisi. Nah, teks eksposisi adalah karangan berisi informasi yang menjelaskan suatu topik atau pengetahuan secara singkat, padat, dan jelas. Tujuan utamanya adalah untuk memberitahu pembaca tentang suatu fakta berdasarkan data yang benar, bukan untuk membujuk mereka. Baik anak-anak, selanjutnya itu struktur teks eksposisi. Nah, teks eksposisi disusun dengan struktur yang terdiri atas pernyataan pendapat atau tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Baik anak-anak, di sini ibu akan menjelaskan satu persatu daripada struktur teks eksposisi. Yang pertama itu ada tesis. Ini berisi tentang pendapat yang dikemukakan oleh penulis teks. Nah, kalau argumentasi itu berisi tentang argumen-argumen atau alasan yang mendukung pernyataan penulis. Lalu kalau penegasan ulang itu berisi tentang pengulangan pernyataan yang digunakan untuk meyakinkan pembaca tentang kebenaran pernyataan daripada tesis. Oke anak-anak ibu, sekarang kita akan mempelajari tentang ciri-ciri teks eksposisi. Nah, teks eksposisi memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama, menjelaskan suatu topik. Yang kedua, berdasarkan fakta atau data. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, bertujuan menambah pengetahuan pembaca. Baik, anak-anak ibu, sudah paham mengenai ciri-ciri teks eksposisi? Kalau begitu, coba perhatikan ciri-ciri teks eksposisi yang nomor 2. Di situ ada berdasarkan fakta atau data. Nah, sebelum itu, ibu ingin menjelaskan kepada kalian perbedaan dari fakta dan opini supaya kalian tidak keliru. Nah, sekarang kita akan membahas tentang yang mana fakta dan mana opini agar kalian mampu membedakannya ya anak-anak, dan disimak jika ibunya berbicara. Oke? Baik anak-anak, di sini ibu akan menjelaskan perbedaan fakta dan opini. Yang dimana fakta itu adalah benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan, kemudian memiliki bukti atau data yang jelas, dan bersifat objektif atau apa adanya. Sedangkan opini itu berupa pendapat atau penilaian seseorang, kemudian belum tentu benar dan bisa berbeda menurut setiap orang, dan bersifat subjektif atau sesuai perasaan atau pendapat. Jadi, bagaimana anak-anak sudah dapat membedakan mana fakta dan mana opini? Nah, baik. Tadi kan ibu sudah menjelaskan nih perbedaan fakta dan opini. Nah, di sini ibu ingin bertanya kepada anak-anak. Kalau ibu bilang Indonesia itu memiliki beragam suku. Nah, itu fakta atau opini? Itu termasuk fakta. Iya, karena Indonesia memang benar-benar memiliki banyak suku, itu sudah terbukti dan ada datanya. Nah, kalau ibu bilang es krim adalah makanan paling enak, nah itu termasuk fakta atau opini? Itu termasuk opini, karena itu hanyalah pendapat dari pribadi atau seseorang. Oke, baik anak-anak ibu, apakah kalian sudah mengerti tentang teks eksposisi? Sudah memahami pengertian dari teks eksposisi? Sudah memahami apa itu strukturnya, ciri-ciri, dan sudah bisa membedakan fakta dan opini, beserta sudah tahu contoh-contoh mana fakta dan mana opini? Jika sudah tahu,
Di sini, Ibu mempunyai game ataupun kuis untuk menguji seberapa paham kalian mengikuti pembelajaran. Oke, semangat untuk memulai kuisnya. Oke, baik anak-anak Ibu. Di sini kita akan membuka link kuis kita dulu ya. Nah, di sini sudah tertera kuis kita. Nah, sebelum itu Ibu ingin membagi dua kelompok, sebelah kiri kelompok A dan sebelah kanan kelompok B. Nah, jadi permainan ini anak-anak, ini itu spin. Nah, spin itu adalah ini nanti berputar, pertanyaannya berputar. Nanti setelah panahnya berhenti di soal itu, Ibu akan membacanya. Nanti anak-anak Ibu, siapa yang tahu menjawabnya, perwakilan dari masing-masing setiap kelompok mengangkat tangan dan menjawab. Oke, tetapi kita harus bermain secara kondusif ya. Ayo kita mulai. Speednya. Nah, di sini dikatakan dalam menulis teks eksposisi, argumentasi harus didukung oleh kelompok siapa yang bisa menjawab? Oh iya, kelompok A. Baik, kelompok A jawab apakah A, B, C, dan D. Ayo kelompok A menjawab. Iya, benar. C, fakta dan data. Oke, baik. Ternyata dapat dipahami ya. Tepuk tangan untuk kelompok A karena sudah benar dalam menjawab. Ayo. Wah, ternyata anak-anak Ibu sudah paham tentang teks eksposisi ya. Sudah bisa dipahami. Kelompok A dan B sangat-sangat bagus. Ternyata dipahami, disimak ketika Ibu berbicara. Baik anak-anak, tidak terasa waktu kita sudah mau habis. Oke, sampai di sinilah pembelajaran kita. Selamat siang. I just had to let you know you're